Punya H berarti dia asam. H, 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 H. Kalau yang punya OH dia basa. Kalau yang nggak punya H atau OH disebut sebagai garam ya. Jadi contohnya kalau misalkan ini nggak ada H sama OH-nya, dia disebut sebagai garam. Mana lagi yang garam? Nah ini CaF itu garam juga. Nah ini ya garam ya. Nah ini Mister saya menunjukkan beberapa contoh asam dan beberapa contoh basa. Nah untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang asam yang terbagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Dan juga basa yang terbagi jadi dua juga. Basa kuat sama basa lemah. Nah seperti yang terlihat di layar ya. Contoh-contoh asam kuat itu adalah HCl, HBr, H2SO4, dan lain-lain. Kalau contoh asam lemah itu ada HF, H2S, dan lain-lain. Kalian tidak perlu menghafalkan mana yang kuat, mana yang lemah, karena nanti di soal akan disebutkan itu asam kuat atau asam lemah. Yang jelas, ketika asam kuat sama asam lemah di real life ya, itu nampaknya sama aja, sama-sama cairan gitu ya. Tapi sebenarnya ada perbedaannya kalau kita melihat lebih dalam lagi ke bagian molekulnya. Kita lihat ilustrasinya ya. Nah, kita akan bandingkan ilustrasi molekul asam kuatnya di sini contohnya HCl. Kalau yang asam lemah, kita ambil contoh HF. Nah, sekarang perhatikan di sini ada dua wadah ya. Dua bagian. Bagian yang kiri, wadah yang kiri berisi HCl. Ada berapa molekul di sini, Mister Gambar? 4. 4 Empat, molekul empat. HCl. Yang mana, Sir? Dikirim 4. Yang kiri 4 ya. Yang kanan? Kanan 4 Sama. juga. 4 juga, oke. 4 Ini di gambar ini semuanya tergabung ya. H sama Cl tergabung, H sama Cl tergabung, H sama Cl tergabung, H sama Cl tergabung. Begitu juga yang HF. Nah sekarang ketika dimasukkan ke dalam air menjadi larutan, yang terjadi adalah seperti ini. Apa perbedaannya antara asam kuat sama asam lemah? Yang asam Yang kuat tuh lemah itu gerak terus, Ray. Yang asam lemah gerak terus. Oke, ada lagi perbedaannya? asam kuatnya tuh nggak nyatu lagi, Sir. Molekulnya pecah. Kayak gitu, Oke. Sir. Molekulnya pecah ya, tidak menyatu lagi. Ada Kalau asam menyatu lemah lagi. bisa menyatu lagi gitu ya. Kalau dari jumlah yang pecah, siapa yang lebih banyak? HCl, Sir. Yang pecah kan, Sir? Ya, yang pecah. Enggak. HCl ya. Nah, kalau di HCl HCl itu pecah semua tuh. 4 molekul ya pecahnya 4. pecah. Enggak. Nah, tapi kalau yang HF asam lemah, yang pecah hanya sebagian. 2. Itu ya, itu perbedaannya. Dan juga tadi disebutkan juga kalau yang HF, yang asam lemah itu selalu bergerak nih, ada yang pecah, ada yang nyambung lagi, ada yang pecah, ada yang nyambung lagi. Makanya di sini, di reaksi ini, untuk HCl kita nulis tanda panahnya hanya searah satu aja. Ya. Kalau yang HF asam lemah kita nulis panahnya ada 2. Kanan kiri bolak-balik kesetimbangan. Gitu ya, itu perbedaan asam lemah sama asam kuat. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Sekarang kita lihat kalau misalnya basa kuat sama basa lemah. Ilustrasinya dulu ya. Kita ambil contohnya yang basa kuat di sini adalah NaOH, basa lemahnya NH4OH. Nah, akan terjadi seperti ini. Berarti yang kuat tuh selalu pecah gitu, Sir lah. Molekulnya, Yap, Sir lah. ya benar. Berarti yang kuat
Selalu pecah dan semuanya pecah. Kalau udah pecah nggak gabung lagi. Tapi kalau yang lemah, ya yang pecah sebagian dan bisa saling bergabung lagi. Itu ya. That's it. Itu perbedaan antara yang kuat sama yang lemah. Sekarang mari kita masuk ke bagian perhitungan ya. Let's see bagian perhitungan. Untuk yang asam dulu saja. Karena kita sudah belajar tentang perhitungan pH. Nah ini ada perbedaannya juga nih untuk asam lemah gimana, asam kuat gimana. Ini. Jadi dalam menentukan pH itu tahap-tahapnya adalah konsentrasi larutan asam dulu. Ini untuk asam kuat sama asam lemah ya. Kemudian tentukan konsentrasi H+, kemudian tentukan pH. Nah ini tahap-tahapnya. Konsentrasi larutan asam simbolnya Ma ini ya. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan. Tahap pertama untuk asam kuat sama asam lemah sama-sama yaitu mencari konsentrasi larutan dulu. Entah itu diketahui atau perlu dicari dengan tahap-tahap yang lain. Nah, kemudian tahap kedua tentukan konsentrasi H+. Untuk asam kuat yang ini, asam lemah yang ini. Kemudian pH-nya sama ya. Perhitungan pH-nya sama. Setelah ketemu H+, maka dihitung. Oh, ini harusnya ada minusnya ya ini ya. Sorry, minusnya ketinggalan. pH sama dengan minus log H+. Ada minusnya. Nah, di sini perbedaannya adalah pada tahap kedua. Oke. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh aja. Asam kuat dulu ya. Asam kuat. Oke. Hitunglah pH larutan HCl yang memiliki konsentrasi 0,01 molar. Untuk menentukan konsentrasi HCl, kita lihat dulu. Tentukan dulu konsentrasinya. Kalau dari soal, kelihatan nggak konsentrasinya berapa? 0,01. 0,01 ya, dari sini ya. Larutan HCl konsentrasinya 0,01, maka Ma-nya adalah 0,01 molar. Dan tahap kedua, menghitung H+. H+ sama dengan N dikali Ma. N di sini adalah jumlah H+ pada senyawa asam. Senyawa asamnya apa nih kalau di soal ini? HCl. HCl ya. HCl punya berapa H? 1. 1H ya kan? 1H saja, maka N-nya sama dengan 1. Gitu ya. Kayaknya kita masukin 1, Ma-nya 0,01. Tahap terakhir, tinggal kita masukkan ke rumus pH. Kemudian minus log H+. Kita masukkan H+-nya. Min log 0,01. Berapa minus log 0,01? Sambil kita review logaritma. 2 min log. 2, Ya, Sir. 2 min 2 min log 1. 2 min log 1. Ya benar-benar. Oh, jar. Iya, 2 di belakang koma. 2 min log 1 ya. Log 1 itu 0. Berarti ini bisa 2 gitu aja. Log 1 sama dengan 0. Gini ya. Nah, coba sekarang kalian coba untuk menghitung pH dan... Moto dulu, Sir. Moto dulu ke Oh ya, silakan. Bentar, sorry. Ya, silakan difoto dulu. Sudah. pH ada tanda minusnya ya kalau rumusnya.
Sudah? Sudah. Ya, silakan kalian tulis di buku catatan. Exercise 1 ya. Satu soal aja. Hitunglah pH larutan H2SO4 yang memiliki konsentrasi 0,05. Berarti ini jawabnya kirim chat ke pinnya atau langsung di buku aja lah. Langsung di buku silakan. Nanti ini yang di foto dikirim ke GC ya. Kalau Oke. ada pertanyaan, tanyakan langsung. Siap. Sembari mengerjakan ya. Sudah selesai? Kalau ada pertanyaan silakan ya, Mister tunggu 1 menit lagi. Sir, itu H plusnya 2 lah, Sir. Ya, H plusnya 2 ya. Terus dikali atau dibagi sama yang M-nya? Dikali ini. Pakai ini ya. N dikali MA. Ini 2. Nah, kalau H2SO4 berarti N-nya 2. Dah dapat berapa jawaban akhirnya? Mungkin bisa di-share yang udah ketemu jawabannya di kolom chat. Oke, Gibran benar. Yang lain yang sudah selesai boleh ya. Silakan konfirmasi di kolom chat jawaban akhirnya. Azza benar juga. Lutfi benar. Ali juga benar. Oke, jawaban akhirnya Mister tulis ya di sini ya. Nanti bisa kalian cek. Yang penting adalah kalian tahu dapatnya dari mana. pH-nya sama dengan 1 atau boleh juga tulis 1 min log 1 juga boleh. Ya. Karena log 1 sama dengan 0. Oke, baik. Ini ada soal lagi tapi nanti buat latihan kalian saja. Sekarang kita menuju ke yang nih, asam lemah. Ini sesuai aja dengan prosedurnya, tahap-tahapnya.
HF memiliki nilai KA sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, kalau misalkan di soal ada KA gini ya, artinya dia adalah asam lemah. Karena dia ini rumusnya, jadi KA itu konstanta, tiap asam tiap asam memiliki nilai KA masing-masing ya. Jadi misal HF ini KA-nya adalah 10 pangkat min 6. Nanti asam yang lain nilainya beda-beda. Nah, caranya gimana? Sama. Tentukan dulu konsentrasi asamnya. Dari soal kita bisa lihat nih ya. MA-nya 1 molar. Baru langkah kedua adalah tentukan H plusnya. Kita tinggal masukkan ya. Akar KA-nya kita masukkan dikali MA. KA-nya di sini 10 pangkat minus 6 dikali MA-nya 1. Ya berarti akar 10 pangkat min 6. Akar 10 pangkat min 6 berapa? Akar 10 pangkat min 6. Oke, kita review dulu ya akar ya. Akar, kalau kita misal memiliki akar 100, itu jadinya 10 gitu ya. Akar 10.000 jadinya 100. Kalau kita punya akar 10 pangkat 6 hasilnya adalah 10 pangkat 3. Kita punya akar 10 pangkat 10 hasilnya 10 pangkat 5 ya. Pangkatnya dibagi 2 nih kalau di akar. Oh, setengahnya. Nah, setengahnya. Nah, berarti nih kalau minus 6 berarti hasilnya berapa nih? Akarnya minus 6. Minus 3. 1 kali 10 pangkat 5. 1 kali 10 pangkat minus 3. Gini ya hasilnya ya. 3. Jadi gitu. Jadi pangkatnya tinggal dibagi 2 aja kalau akar. Oke. Nah sekarang Kalau ganjil Bang Sir? kalau ganjil dibagi 2 juga sama. Oh, berarti koma-koma gitu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Misal 10 pangkat min 7 gitu ya. Ya udah. Jadi 10 pangkat minus 7 bagi 2 kan 3,5. Gini nggak apa-apa. Tapi tenang, nanti ujian ini kok angkanya bagus. Angkanya genap aja. Langkah ketiga, H plusnya udah ketemu, tinggal pH. Minus log H plus. Ya udah, minus log H plusnya 10 pangkat min 3. Berarti H plusnya berapa nih? pH-nya berapa nih? 3. 3. Ya, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya udah, sebelum ke exercise, coba kalian kerjakan ini dulu ya. Sebelum ke exercise, habis ini exercise. Coba kalian kerjakan ini dulu. Yang ada di kotak kuning ini. Kalau sudah nemu jawabannya, bisa tuliskan di kolom chat ya. Oke, Sir. Oke, siap. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Pokoknya pas ngerjain ada pertanyaan, tanyakan.
Oke. Wah, udah ada yang selesai, mantap. Gibran, thank you. Baik, ada yang jawabannya matang-matang, ada yang jawabannya berkoma, ada juga yang tidak berkoma. Kita bahas dulu ya, mari kita lihat, mari kita cek. Cara mengerjakannya sama, look at this. MA-nya berapa nih MA-nya? 0,1. 0,1, oke. 0,1 atau kalau dijadikan 10, jadi 10 pangkat min 1. 1. Ya. Kemudian, nah ini langkah krusialnya di sini ya. H plus. Kita masukkan aja, KA-nya adalah 10 min 5. Dikali MA-nya berapa? 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1. Nah, kalau perkalian berarti saling ditambah tuh. Min 5 tambah min 1 berapa? Min 6. Nah, min 6 ya. Akar 10 pangkat min 6 berapa? 10 pangkat min 3. Iya, 10 pangkat min 3. Nah, tinggal ke pH-nya adalah minus log 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 3 ya pH-nya ya. Nah, silakan. Silakan dilihat, bisa difoto, screenshot. Bagian mana yang sulit silakan tanyakan. Any question? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, exercise kedua ya, nanti ini yang kalian kerjakan di buku catatan, kalian foto, kirim ke GC. The last 4 minute. Nah, silakan. The last 4 minute. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan sambil kalian kerjakan di buku catatan. Soal nggak perlu ditulis. Soal nggak perlu ditulis. Kalau ada kesulitan tanyakan ya.
2 menit lagi ya. Yang udah selesai bisa dituliskan jawabannya di kolom chat, jawaban akhirnya aja. Yang menemukan kesulitan, tanyakan bagian mana yang membuat kalian bingung. Oke, Azza sudah memberikan jawaban. Baik. Nomor 1 benar jawabannya. Nomor 2 masih kurang tepat sih, tapi nggak apa-apa. Nanti Mister akan koreksi ketika kalian kirimkan jawabannya di Google Classroom ya. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada kesulitan kalian bisa chat ke WA ya, Mister ya. Oh, udah diganti sama Azza. Oke. Lutfi nomor 1 benar. Nomor 2 benar juga. Azza benar, sip. Bagus. Good job. Well, Nomor 2 tuh ada yang cara yang supaya kan, Sir. Ada logika, Sir. Gimana tuh? Gimana tuh? Kalau logika aja, Sir. Gimana? Logikanya Lutfi. Itu kan hasilnya kan 4 lo. Otomatis berarti MA-nya berarti dibagi 2 lo. Kalau 4 tuh nah, ya kan? Berarti anunya MA-nya 2, 0,02. 0,01 atau 10 pangkat min 2 gitu ya. Kamu logika lu gitu tadi. Oh gitu ya. Oke, baik. Mungkin ini benar. Tapi mungkin bisa dicoba 4-nya ini diganti 6, hasilnya gimana? Gitu ya. Oke, nanti Mister akan periksa tugas kalian di Google Classroom. Kita akhiri dulu kelas untuk hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Is there any question? So far so good. Insyaallah aman, Tray. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You're welcome. Good luck for the next class. Siap.